Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kami dari PT Sarana Digital Lego As, Digital Sarana Lego As menyampaikan selamat datang di acara unwheezing untuk lelang bandel motor di 10 tempat. Jadi untuk agenda hari ini adalah yang pertama tata tertib peserta, kemudian profil Lego As, kemudian yang ketiga adalah istilah lelang, yang keempat adalah proses lelang, di mana di situ ada 3 kegiatan, yaitu pra-lelang, pelaksanaan lelang, dan juga pasca lelang. Terakhir adalah penutup serta mengenai informasi customer service. Untuk detailnya nanti kita akan informasikan mengenai lokasi, jumlah unit, dan lain sebagainya setelah kami jelaskan mengenai proses lelang. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke agenda pertama, yaitu mengenai tata tertib peserta. Yang pertama, peserta unwheezing wajib mengikuti syarat yang telah ditetapkan oleh panitia. Kemudian selama proses unwheezing, mic akan di-mute. Jadi untuk pertanyaannya nanti akan ada sesinya sendiri. Kemudian penjelasan yang diberikan oleh panitia terkait dengan objek lelang adalah gambaran besar. Panitia mewajibkan, sekali lagi panitia mewajibkan peserta untuk menghadiri open house secara langsung untuk melihat dan memeriksa kondisi objek lelang. Jadi apabila
peserta tidak melakukan atau menghadiri open house, maka segala hal yang terkait dengan kondisi unit dan lain sebagainya tidak bisa melakukan komplain. Terus yang keempat adalah jika terjadi pertanyaan dapat dikirimkan melalui chat di kolom komentar. Seluruh pertanyaan akan direkap oleh admin dan dijawab secara langsung oleh panitia setelah materi yang dijelaskan selesai. Kemudian peserta unwizing mohon dapat mengirimkan nomor HP di kolom komentar ke panitia. Untuk selanjutnya akan dikirimkan informasi-informasi terkait lelang yang diadakan. Kemudian untuk Ibu yang mungkin baru pertama kali ikut, kami akan tampilkan profil Lego As. Jadi profil Lego As adalah kami dari PT Digital Sarana Lego As, itu berdiri sejak 2018. Disingkat Lego As, kami memiliki izin operasional balai lelang yang disahkan oleh Keputusan Menteri Keuangan nomor 28 garing KM.6 garing 2018. Dengan fokus pada pelaksanaan dan pengembangan sistem lelang. Legoas telah menjadi balai lelang pertama yang melakukan proses lelang secara online, dan kami komit untuk terus mengembangkan teknologinya untuk selalu menjadi yang terdepan. Dengan memanfaatkan teknologi terdepan, Legoas menciptakan nilai-nilai care, trustworthy, dan fairness dalam seluruh proses sistem dan layanan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan dan transparansi sebagai dasar operasional kami. Untuk detail mengenai kami, Bapak Ibu sekalian bisa melihat di website kami di www.legoas.co.id. Berikut kami sampaikan mengenai istilah-istilah yang pertama, pendaftaran peserta lelang itu sebelum peserta lelang ikut lelang maka harus melakukan proses pendaftaran dulu, nomor telepon, alamat email, nomor rekening, dan lain sebagainya. Kemudian jaminan lelang atau deposit adalah jaminan bagi setiap peserta lelang apabila hendak melakukan bid atau penawaran lelang. Jadi sebelum melakukan bid, peserta lelang diwajibkan untuk melakukan deposit. Kemudian harga dasar lelang adalah harga yang ditetapkan pertama kali sebagai harga dasar lelang. Setelah itu nanti akan mulai proses bidding. Kemudian ada lagi harga terbentuk adalah harga yang terakhir menjadi harga untuk pemenang. Di mana setelah proses bidding, maka terakhir akan terbentuk harga pemenang, di mana harga yang terakhir paling tinggi dan terakhir memasukkan, maka itu adalah harga terbentuk. Itulah harga yang harus dibayarkan oleh pemenang lelang. Kemudian ada juga namanya penawaran lelang. Ini dilakukan oleh peserta lelang untuk memasukkan harga penawaran atau bid. Jadi di mana setelah harga terbentuk terus berjalan setiap peserta lelang bisa melakukan memasukkan harga penawaran kepada lelang tersebut. Oke, biaya admin adalah biaya yang dibayarkan oleh setiap peserta lelang apabila memenangkan lelang tersebut. One prestasi adalah apabila pemenang lelang yang sudah memenangkan lelang tersebut tidak melakukan pelunasan dari nilai dari harga yang terbentuk. Dan apabila one prestasi, maka ada syarat-syaratnya atau ada akibatnya. Biasanya adalah deposit yang sudah disetorkan itu hilang,
tidak bisa diambil kembali. Oke, proses lelang itu ada 3. Yang pertama adalah pralelang, kemudian pelaksanaan lelang, dan terakhir adalah pasca lelang. Untuk pralelang, peserta lelang wajib menghadiri open house atas objek lelang secara langsung sesuai jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan. Untuk letak gudang ataupun alamat gudang akan diinformasikan di slide objek lelang nanti. Pralelang. Yang kedua adalah prosedur open house. Waktu open house adalah hari Selasa sampai Kamis pukul 9 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Peserta lelang yang hadir maksimal hanya 2 orang per instansi atau peserta lelang wajib menginformasikan data PIC yang akan melakukan survei di H-1 dari kedatangan kepada PIC Legoas. Peserta lelang akan mendapatkan jadwal setelah konfirmasi kehadiran di poin 5 nanti dan wajib mengikuti jadwal tersebut. Peserta lelang mendapatkan waktu maksimal 1 jam untuk melakukan pemeriksaan atas objek lelang. Berikut cara-cara pendaftaran aplikasi oleh Legoas. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian melakukan download aplikasi Legoas melalui App Store atau Play Store. Lalu dibuka setelah terdownload, maka Bapak Ibu membuka aplikasi Legoas. Kemudian melakukan pendaftaran atau membuat account, itu bisa mengklik logo profile pada pojok kanan di atas homepage. Kemudian Bapak Ibu sekalian memasukkan email, password, dan nomor HP. Lalu Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan kode OTP via WA Legoas, lalu bisa masuk setelah melakukan proses pemasukan OTP tersebut. Baru Bapak Ibu sekalian bisa mengisi data diri. Dan setelah data diri di input, maka Bapak mengupload dokumen KTP dan NPWP, kemudian juga mengisi informasi rekening. Ini bertujuan apabila nanti Bapak Ibu misalkan tidak memenangkan lelang tersebut, maka deposit akan di-refund ke nomor rekening yang sudah Bapak Ibu masukkan. Jadi mohon agar melakukan cek dan recheck untuk informasi rekening, baik nama, nomornya maupun bank serta cabangnya, agar tidak terjadi kesalahan apabila nanti melakukan refund deposit. Dan terakhir adalah simpan dan cek data di profil aplikasi. Sedikit kami akan sampaikan mengenai tutorial pendaftaran aplikasi Legoas. Yang pertama, Bapak Ibu bisa masuk ke Google Play, di Store, baik di Play Store-nya, lalu tuliskan Legoas. Setelah bisa masuk, maka mulai mengisi email. Emailnya bebas, silakan. Kemudian setelah emailnya masuk, bisa memasukkan kata sandinya. Kata sandi, kemudian DPP confirm-nya. Setelah itu memasukkan nomor telepon. Oke, setelah dimasukkan Anda akan dapat OTP. Itu akan dikirim melalui WA ataupun ke email.
Anda tinggal masukkan OTP-nya, lalu Anda mulai bisa memasukkan data-data dirinya. Nama lengkap, kemudian alamat, kemudian alamat lengkapnya disesuaikan dengan data-data yang ada di sana di default. Paspor, email, nomor KTP, handphone dan sebagainya, jika dimasukkan saja. Kemudian Anda upload foto untuk KTP bisa langsung dilakukan juga di aplikasi. Setelah KTP, Anda juga masukkan untuk nomor NPWP, sama juga di foto dan di-upload ke dalam aplikasi. Setelah itu Anda bisa memasukkan nomor rekening atau data akun bank, jadi namanya dimasukkan, mohon tidak melakukan kesalahan nama. Oke, data banknya kemudian dimasukkan, banknya cabang mana, silahkan dimasukkan. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah kita melakukan proses deposit. Yang pertama itu cari menu deposit. Kemudian Anda pilih jenis deposit. Kita sudah buatkan Platinum Bundle Motor ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian langsung memilih Platinum Bundle Motor. Lalu nanti ketik jumlah deposit yang diinginkan, karena kita ada beberapa bundle lelang motornya, jadi Anda boleh mengisi sesuai dengan berapa banyak yang akan diikuti. Ini contoh aja, satu depositnya 2 miliar, nanti akan di tiap lelang kami akan berbeda-beda, jadi mohon dipastikan nanti Anda melihat di aplikasinya. Jika Anda tertarik atas 3 bundle, maka input atau ketik angka 3 di kotak deposit. Kalau Anda tertarik cuma satu-satu, kalau Anda tertariknya 4, tergantung dengan jumlah berapa banyak bundle yang kita siapkan. Setelah itu Anda bisa melakukan konfirmasi pembayaran. Anda akan dapat nomor VA-nya, Bank Permata, via menu kewajiban. Jika Anda melakukan pembayaran melalui Bank Permata, maka dapat ditransfer langsung melalui VA Permata. Jika menggunakan bank selain Permata, maka melalui menunya adalah transfer melalui bank lain.
Oke, ini kita coba lihat mengenai tutorial deposit di aplikasi Legoas. Jadi Anda pilih bundle motor, kan Anda bisa dilihat. Anda tinggal pilih bundle motor. Kemudian total berapa jumlah tokennya akan diambil atau jumlah yang akan diambilnya, berapa bundle motor, misalkan satu, Anda masukkan satu. Atau dua atau tiga, tergantung memang kebutuhannya seperti apa. Nah, kalau ini misalkan sudah masuk, nanti akan keluar berapa jumlah yang harus kewajiban depositnya, ada berapa, Anda tinggal salin dan Anda masukkan, nanti akan keluar total yang harus Anda bayar untuk nilainya berapa, lalu ada virtual account number-nya, Anda bisa copy, lalu Anda bisa bayarkan. Apabila melalui Bank Permata bisa melakukannya langsung, nanti masukkan VA-nya. Kalau tidak melalui Bank Permata, maka Anda melakukannya dengan prosedur transfer antar rekening. Tapi kemudian untuk tadi disebutkan juga untuk melalui depositnya, apabila Anda sudah memilih untuk bundle motornya, maka dipilih bundle motornya yang mana, karena ada beberapa bundle motor, dipilih di aplikasi, lalu setelah dipilih dimasukkan juga jumlah tokennya, token mana saja. Nah, itu prosesnya bisa dijalankan sesuai dengan yang sudah ditentukan di aplikasi. Kalau sudah dilakukan, sudah proses, maka Anda sudah bisa ikut untuk melakukan lelang. Oke, kita akan masuk ke pelaksanaan lelang. Yang pertama adalah pembukaan lelang itu hari Kamis pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan penutupan lelangnya itu di hari Jumat sesuai dengan paket bundle yang dipilih. Jadi setiap paket bundle nanti akan ada berbeda waktu penutupannya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat di setiap masing-masing bundlenya ketentuannya seperti apa atau waktunya berakhir jam berapa. Setelah itu ada extra time sebanyak 120 detik. Jadi masa extra time berakhir jika selama 120 detik terakhir tidak ada penawaran yang masuk di sistem. Maksudnya begini, apabila berakhir misalkan hari Jumat pukul 19.00, apabila setelah waktu pukul 19.00 tersebut berakhir dan masih ada yang melakukan bidding, memasukkan harga, maka waktunya akan diperpanjang selama 120 detik atau 2 menit. Apabila nanti ada lagi yang melakukan bidding tambahan, misalkan salah satu orang memasukkan angka bidding, maka waktunya akan langsung perpanjangan 120 detik. Apabila waktu sudah berjalan 60 detik, ada lagi orang lain yang memasukkan harga lagi, atau yang bersangkutan tadi memasukkan harga penawaran baru lagi, maka
akan berulang lagi menjadi 120 detik lagi. Begitu terus sampai tidak ada lagi yang melakukan bidding di 120 detik terakhir. Jadi yang pertama untuk bidding lelang, yang pertama klik kategori bundle motor, lalu klik bundle yang diinginkan, kemudian Anda melakukan pengecekan foto dan deskripsi di setiap bundlenya. Setelah yakin di bundle yang Anda pilih, maka tekan tombol bid, kelipatan bidnya. Penawar tertinggi akan mendapatkan piala berwarna kuning. Apabila tidak, maka dia belum menjadi penawar tertinggi. Dan terakhir, penawar tertinggi akan mendapatkan konfirmasi sebagai pemenang lelang. Berikut tutorial mengikuti dan bidding di aplikasi LegoAs untuk contohnya. Yang pertama Anda pilih bundle motornya yang mana. Ini contoh saja. Misalkan setelah dipilih Anda bisa ini, lalu Anda ikut lelang, yakin atau tidak, Anda klik tombol bid dan klik yes untuk mengikuti lelang. Begitu waktunya dimulai, Anda bisa langsung melakukan bid atau melakukan penawaran harga. Tentunya dengan harga dasar ya. Jadi begitu Anda melakukan, setelah ada harga dasarnya, Anda akan melakukan bid. Nah, sini misalkan Anda melakukan bid, jadi harga dasar 86 juta, Anda memasukkannya dengan nilai. Jadi ada 3, Anda bisa melakukan dengan auto bid, atau input nominal yang diinginkan, atau Anda memasukkan dengan bid saja. Kalau bid saja, maka Anda akan mengikuti kelipatan sesuai dengan kelipatan yang sudah ditentukan. Kalau auto bid, maka Anda bisa memasukkan nilai seberapapun. Misalkan naik, nambah, Anda bisa ketik aja. Nanti sistem akan mengatur, robot akan mengatur supaya Anda bisa selalu melebihkan dibanding apabila ada bidder lain yang melakukan penawaran. Atau Anda bisa menentukan dengan manual, jadi langsung memasukkan nilainya berapapun. Ini contoh, ya, ada yang sudah melakukan. Apabila piala Anda tidak berwarna kuning, berarti Anda bukan penawar tertinggi. Nah, apabila pada saat terakhir Anda belum mendapatkan piala, Anda belum berwarna kuning, maka Anda belum menang di lelang tersebut. Nah, kemudian ini contoh juga, harga dasarnya 70 juta, lalu Anda bisa memasukkan biddingnya, berarti Anda dapat kuning. Begitu ada orang lain lagi memasukkan nilai, lalu Anda akan meningkatkan lagi dibanding yang lain, maka Anda bisa melakukan bid dengan manual. Begitu piala Anda berwarna kuning, maka berarti Anda adalah penawar tertinggi pada saat itu. Nah, jadi ini akan terus bergerak, ada warna kuning hilang, ada warna kuning hilang, tergantung Anda dan orang lain cepat-cepatan memasukkan harga yang lebih tinggi. Ya, ini contohnya Anda lakukan langsung bid secara manual, akan langsung naik berapa kali bid. Jadi Anda begitu warna kuning, berarti Anda adalah penawar tertinggi saat itu. Oke, apabila selama Anda sudah
masih ada warna kuning belum juga ada yang masuk, berarti Anda akan terus dapat warna kuning tersebut sampai waktunya habis. Apabila ada orang yang masuk, maka Anda akan hilang lagi warna kuningnya. Anda bisa langsung masukkan manual dengan nilai berapapun yang Anda inginkan. Karena terakhir harga penawaran terakhir 42 juta misalkan, dan Anda langsung memasukkan 100 juta. Anda adalah saat ini penawar tertinggi karena Anda mempunyai piala dengan warna kuning. Kita tunggu waktunya sampai habis. Kalau misalkan tidak ada lagi yang lebih dari Anda, maka Anda akan menjadi pemenang lelang tersebut. Ini kalau contohnya kalau Anda auto bid ya, jadi setiap ada yang masukkan, otomatis sistem akan menaikkan bid Anda menyesuaikan dengan berapa bid yang sudah dimasukkan. Itu sampai dengan waktunya tidak ada lagi yang melakukan bidding, maka Anda dinyatakan sebagai pemenang. Jika Anda dinyatakan sebagai pemenang, maka Anda akan diminta untuk melakukan konfirmasi pembayaran. Itu mungkin sedikit tutorialnya, detailnya nanti kalau misalkan Bapak Ibu sekalian masih ada yang kurang jelas, nanti bisa ada waktu untuk kontak dengan admin CS kami. Oke, untuk penentuan pemenang lelang adalah bidder yang memberikan harga tertinggi terakhir pada masa lelang online berakhir. Bagi yang tidak memenangkan lelang, deposit dapat langsung dikembalikan dengan klik menu refund. Jadi Anda bisa lihat di sini ada klik menu refund. Ini kalau tadi ada bundle motornya, kemudian apabila Anda tidak memenangkan, maka Anda bisa klik menu refund untuk mengambil kembali jumlah deposit yang sudah disetorkan. Jumlah deposit yang saya setorkan akan kami kembalikan secara full, tidak ada pemotongan ya. Jadi informasinya bahwa jumlah deposit yang disetorkan itu akan kembalikan dari kami full, tidak ada pemotongan. Oke, apabila Anda Bapak Ibu sekalian yang memenangkan lelang tersebut, maka harus melakukan pelunasan. Proses pelunasan maksimal adalah H+5 dari pelaksanaan lelang berakhir. H+5 itu adalah hari kerja ya, jadi 5 hari kerja dari pelaksanaan lelang berakhir. Pelunasan kewajiban yang terdiri dari harga terbentuk atau harga pemenang, ditambah biaya admin 2% sesuai dengan nominal yang tertera pada menu kewajiban di aplikasi. Nanti jadi akan terbentuk sendiri harganya, jumlahnya berapa, setelah ditambah biaya admin, itu yang akan tertera di kewajiban aplikasi. Bila poin 1 tidak dilakukan atau proses pelunasan maksimal H+5 dari hari pelaksanaan lelang berakhir, maka pemenang lelang dianggap one prestasi dan uang depositnya hangus atau tidak dapat kami kembalikan. Jadi sekali lagi, apabila pemenang tidak melakukan proses pelunasan sesuai dengan ketentuan, yaitu H+5 hari kerja, maka pemenang lelang dianggap one prestasi dan uang depositnya hangus, tidak dapat kami kembalikan. Jadi mungkin ini mekanisme pelunasannya. Yang pertama, cek menu kewajiban yang tadi akan diinformasikan jumlahnya berapa plus 2% biaya admin. Kemudian pelunasan ke rekening BCA milik PT Mitra Bisnis Madani, nomornya
2062927888. Nominal yang harus transfer adalah total kewajiban dikurangi dengan deposit yang sudah disetorkan. Contohnya, misalkan total kewajibannya adalah 7 miliar, depositnya 2 miliar, maka nominal yang ditransfer adalah 5 miliar. Atau misalkan total kewajibannya 5 miliar, depositnya 1 miliar, maka nominal yang ditransfer adalah 4 miliar. Jadi tergantung bandelnya berapa, kemudian depositnya berapa, nanti akan dikurangi dengan nilai deposit yang disetorkan. Jika Bapak Ibu sudah melakukan transfer, mohon dapat segera mengkonfirmasikan ke customer service Lego As disertai dengan bukti transfer. Oke, setelah lelang ada pemenangnya, maka ada ketentuan waktu dan proses pengeluaran objek lelang. Yang pertama, waktu pengeluaran objek lelang dapat dilakukan H+1 setelah dilakukan pelunasan dan H+7 hari kerja sudah harus dikeluarkan seluruh objek lelang tersebut. Prosesnya dapat dilakukan di jam operasional yaitu Senin sampai Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat di hari kerja, tidak termasuk hari libur nasional. Untuk BPKB dapat diambil H+14 hari kerja setelah pelunasan di kantor Lego As Meruya. Jadi nanti BPKB-nya bisa diambil di kantor kami ya Bapak Ibu sekalian, di kantor Lego As di Meruya. Resiko dan biaya yang timbul di luar harga yang telah dimenangkan pada saat pengeluaran dan pengangkutan objek lelang semuanya menjadi tanggung jawab penuh pemenang lelang. Jadi sekali lagi resiko dan biaya yang timbul di luar harga yang telah dimenangkan pada saat pengeluaran dan pengangkutan objek lelang menjadi tanggung jawab penuh pemenang lelang. Oke, kita masuk ke dalam objek lelang untuk kali ini adalah ada 10 area di mana untuk yang pertama adalah area Lampung sebanyak 171 unit, kemudian area Makassar 459 unit, area Medan 461 unit, area Palu 150 unit, kemudian area Bangka Belitung 25 unit, area Gorontalo 171 unit, area Pekanbaru 79 unit, area Jambi 59 unit, area Kendari 50 unit, dan area Palembang 52 unit. Untuk tipenya ada beberapa tipe, setiap setiap lokasi berbeda-beda. Untuk Palembang terdiri dari 2 tipe, Beat-nya ada 43 dan Honda Revo-nya 9 unit, total keseluruhan 52 unit. Untuk Pekanbaru dari 79 unit itu Honda Beat-nya 57 unit, kemudian Honda Versa-nya 1 unit, kemudian Honda Revo-nya 21 unit. Untuk Bangka Belitung ini totalnya 25 unit, itu total dari semuanya itu adalah semuanya Honda Beat. Untuk Jambi ada 51 unit Honda Beat dan 8 unit Honda Revo. Kemudian untuk Lampung ada 155 unit Honda Beat dan 16 unit Honda Revo. Kemudian untuk Medan ada 410 Honda Beat, kemudian 1 Honda Versa dan 50 Honda Revo. Kemudian untuk area Sulawesi ada Gorontalo yang terdiri dari 399 unit Honda Beat, kemudian 5 unit Honda Vario dan 4 unit Honda Revo. Kemudian untuk Kendari ada Beat-nya sebanyak 50 unit. Jadi untuk Kendari hanya totalnya ada semuanya Honda Beat. Untuk Makassar ada 455 unit Honda Beat, untuk Honda Vario-nya ada 217 dan Honda Revo-nya 3 unit. Kemudian untuk Palu ada 146 unit Honda Beat, kemudian Honda Vario-nya 2 unit dan Honda Revo-nya 2 unit. Oke,
Tadi itu detailnya dan ini besarannya. Yang pertama untuk paket bandelnya untuk Lampung ada 171 unit dengan harga dasar 1.410.000.000 rupiah. Kemudian Makassar ada 459 unit dengan harga dasar 3.820.000.000. Kemudian Medan 461 unit dengan harga dasar 3.510.000.000. Kemudian Palu dengan 150 unit dengan harga dasar di 1.190.000.000. Kemudian Bangka Belitung 25 unit harga dasarnya 190 juta. Kemudian Gorontalo ada 171 unit dengan harga dasar 1.360.000.000. Kemudian untuk Jambi 59 unit dengan harga dasar 460 juta. Dilanjut untuk Kendari ada 50 unit dengan nilai 440 juta, kemudian Palembang 52 unit dengan harga dasar 380 juta, dan Pekanbaru 79 unit dengan harga dasar 580 juta rupiah. Startnya sama semua di hari Kamis tanggal 24 Oktober dan berakhirnya di hari Jumat tanggal 25 Oktober dengan ada perbedaan 15 menit di masing-masing area atau masing-masing paket bundle. Ini tentunya memberikan kesempatan buat Bapak Ibu yang mengambil lebih dari satu bundle sehingga masih sempat untuk mengambil bundle lain karena masih ada sisa waktu yang kami siapkan. Catatannya adalah untuk setiap batas waktu selesai ditambah extra time tadi yang 120 menit, setiap ada yang bid, tambahan bid. Biaya admin adalah 2% dari harga terbentuk. Jenis deposit adalah bundle platinum motor. Jadi sekali lagi nanti apabila Bapak Ibu masuk ke aplikasi kita, pilihnya bundle platinum motor ya. Jenis depositnya adalah senilai 100 juta rupiah per kota per bundle. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian mengambil 3 bundle misalkan, berarti 3 dikali 100 juta atau 300 juta. Apabila mengambil 5 bundle berarti 5 dikali 100 juta. Oke. Dan terakhir adalah kelipatan bid adalah 20 juta. Jadi kenaikannya setiap kenaikan harga per bid adalah 20 juta rupiah. Berikut adalah lokasi gudangnya. Kita akan bacakan, tapi nanti apabila Bapak Ibu belum sempat mencatat, nanti bisa ditanyakan atau dimintakan informasi ke customer service kita. Medan ada 2 gudang, masing-masing terbagi 234 di gudang 1, 227 di gudang 2. Alamatnya yang gudang 1 Jalan Pelajar nomor 10 Teladan Timur. Kemudian alamat gudang 2 Jalan Gang Nasional Teladan Timur juga. Totalnya 461 unit. Bangka Belitung ada 2 gudang juga, yang satu ada 11 unit dan satu lagi ada 14 unit. Gudang 1 Jalan Gandaria 1, kemudian gudang 2-nya di Rias, Kabupaten Bangka Selatan. Di Lampung hanya ada 1 gudang, total 171 gudang, alamatnya Karanganyar, Jalan Marga Kaya Desa, Marga Kaya, Tugu Sapi, masuk kiri ya, itu area Lampung. Kemudian Pekanbaru juga alamatnya, dan ini Jalan Pala 5 nomor 1. Kemudian untuk Jambi, di gudangnya ada 2. Satu Jalan Lintas Barat, Mayang Ujung, yang satu lagi Jalan Lingkar Selatan 2 di Kecamatan Jambi Selatan. Lalu untuk Kendari ada 3 gudang, jadi gudang 1 36 unit, gudang 2-nya 6 unit, gudang 3-nya 8 unit. Alamatnya Kelurahan Wowawanggu, kemudian gudang 2-nya di BTN Alia Residence Blok A14, kemudian gudang 3-nya di BTN Permata Anawai Blok A9 nomor 11.
Untuk Makassar ada juga 2 gudang satunya 406 unit, yang gudang 2-nya 53 unit. Ini di Jalan Insinyur Sutami nomor 4 gudang 1 dan Jalan Parisco Golden Park Makassar. Untuk Palu ada 1 gudang aja di alamatnya total 150 unit, Jalan Maleo Lorong 5, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Palu. Di Palembang saat ini ada 52 unit di 1 gudangnya di Jalan Inspektur Marsuki nomor 2220 Siring Agung, Kecamatan Hilir Barat. Dan terakhir Gorontalo ada 171 unit di gudang Jalan Membrano nomor 87 Molosipatu Sipatana, Kota Gorontalo. Bapak Ibu sekalian, dan yang belum jelas nanti bisa menanyakan alamat lengkapnya ke customer service kami. Berikut adalah detailnya. Ini untuk paket bandel Lampung 171 unit. Kemudian yang kedua, ini foto-fotonya. Maaf, salah tadi. Ini total foto-fotonya di area Lampung 171 unit. Kemudian untuk Palembang ada 52 unit. Ini foto-fotonya. Kemudian area Medan ada 461 unit, ya, ada di 2 gudang tadi. Kemudian area Pekanbaru 79 unit. Ini contohnya. Kemudian area Jambi 59 unit. Area Bangka Belitung 25 unit. Area Palu ada 150 unit. Kemudian area Makassar 459 unit. Kemudian area Kendari ada 50 unit. Area Gorontalo ada 171 unit. Dan ini mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lihat untuk videonya.
Baiklah, Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah melihat gambaran eh, sekilas mengenai unit-unit yang tersedia di gudang. Untuk lebih detailnya, seperti kami sampaikan di awal, bahwa Bapak Ibu sekalian peserta lelang wajib melakukan atau menghadiri open house yang diadakan nanti di tiap gudang di hari Selasa sampai Kamis, agar bisa mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kondisi tiap uh, unit motornya. Nah, ini mungkin sekalian untuk analisa acuan harga rata-rata per unit untuk bahan Bapak Ibu sekalian melakukan perhitungan. Jadi untuk area Lampung 171 unit, harga dasarnya 1,4, 1.410.000, harga acuan per unitnya adalah sekitar 8,2 juta. Kemudian untuk Makassar sekitar 8,3 juta, kemudian Medan sekitar 7,6 juta harga satuan acuan harga per unitnya. Untuk Palu 7,9, Bangka Belitung 7,6, Gorontalo 7,9, Jambi 7,7, kemudian Kendari 8,8, Palembang sekitar 7,3 juta per unit, dan Pekanbaru hampir sama sekitar 7,3 juta per unit. Dengan gambaran rata-rata unitnya adalah hampir 90% lebih adalah Honda Beat di tahun 2019, 2020, 2021, maka Bapak Ibu sekalian bisa melihat bahwa gambarannya adalah sekitar 70%-an sampai maksimal 70% dari harga pasaran. Nah, ini mungkin cukup menarik untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, kemudian untuk terakhir adalah customer service kita di 0852 111 76763. Bapak Ibu sekalian bisa melakukan atau melakukan konfirmasi, bertanya, dan lain sebagainya untuk masalah pendaftaran, kemudian masalah deposit, kemudian objek lelangnya, ataupun pengeluaran barang, dan yang terakhir apapun pertanyaan lainnya bisa Bapak Ibu sampaikan atau besok Bapak Ibu tanyakan ke customer kami, customer service kami, Saudari Aini di 0852 111 76763. Penutup, panitia lelang sudah menjelaskan secara detail perihal proses lelang, objek lelang, dan batasan waktu yang ditentukan. Peserta lelang dianggap sudah mengerti dan memahami perihal proses lelang, objek lelang, dan batasan waktu yang ditentukan. Peserta lelang wajib mematuhi dan melaksanakan syarat, ketentuan, serta batasan waktu yang telah dijelaskan oleh panitia lelang. Informasi lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi customer service dari Legoas yang tadi sudah kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian bisa melakukan scan untuk download aplikasi lelang online Legoas ataupun melalui Play Store ataupun App Store yang ada di handphone Bapak Ibu sekalian. Demikian yang bisa kami sampaikan di acara Unwizing 10 bandel motor area Sumatera dan Sulawesi. Atas perhatian serta kehadiran Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih. Dan untuk sesi selanjutnya adalah kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan. Kami akan break selama 5 menit sambil kami coba lihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan, dan kami akan coba membahasnya setelah ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang, kami akan kembali lagi.
Baik, selamat sore sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian yang masih bersama dengan kami dari PT Digital Sarana Lego As untuk unwheezing 10 paket lelang bandel motor dengan total 1.677 unit motor untuk area Sumatera dan Sulawesi. Kami sudah paparkan segala jenis peraturan, kemudian detail mengenai tutorial dan sebagainya. Apabila nanti Bapak dan Ibu sekalian masih ada yang kurang jelas, dapat menginformasikan atau menanyakan ke customer service kami, Saudari Aini. Sampai saat ini belum ada pertanyaan, jadi kami harapkan memang Bapak Ibu sekalian sudah mengerti dan sudah aware terhadap beberapa hal yang sudah kami sampaikan. Sekali lagi, jangan lupa di hari Kamis dan Jumat kami mulai untuk semua proses lelangnya di 10 area tersebut. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa mengikutinya dan bisa memenangkan lelang motor kami. Atas perhatian dan kerjasamanya selama ini kami ucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, selamat sore.